Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Gustian Nasrullah, siswa Universitas Terbuka dengan nomor NIM-nya 015-2017-8. Ya, di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari struktur data ya. Ini untuk nomor satunya ya. Nah, di sini saya sudah mengerjakan setengahnya. Jadi ini kita lanjut ya untuk pekerjaannya. Ya, di sini kita sudah hampir selesai ya. Itu baru kita coba run apakah sesuai. Ya, sesuai ya untuk ininya. Di sini kita langsung analisis apa aja yang bisa dianalisis di sini ya. Jadi analisis dari saya adalah sudah saya catat di HP ini. Analisis singkat saya ya untuk algoritma ini satu kompresi waktunya. Poin pertama worst case, average case, base case, O, N, long N karena terdiri dari proses pembagian array sebanyak long N langkah dan proses penggabungan elemen sebanyak O dalam kurung N. Dan kedua, kompleksitas ruang ya. Poinnya cuma ada satu di sini, space completivity O dalam kurung N untuk array sementara selama proses penggabungan. Yang pertama ini adalah aku sebutin poin ketiga itu adalah kelebihannya. Kelebihannya adalah stabil dan efisien untuk data besar. Dan untuk poin keempat untuk kekurangannya memerlukan ruang dan tambahan sehingga kurang optimal untuk sistem dengan memori terbatas gitu ya. Untuk soal pertamanya, kita lanjut ke soal kedua. Ya, kita lanjut ya. Lanjut kalau soal nomor 2, buatlah coding pengurutan data dari kecil hingga terbesar dari data berikut ya. Sama soalnya sampai data, tapi di sini bedanya kita gunakan counting sort ya, counting sort dan kita jelaskan lagi ya. Nah, bisa. Nah, di sini kita langsung aja ya kita iniin ya. Di sini aku udah buat juga codingannya, nggak di copy nggak ada apa. Tadi aku juga nge-search sendiri, nggak di copy nggak di apa. Jadi aku di ini ngetik sendiri ya, ini udah aku siapin, tapi cuma setengah aja. Setengahnya kita lanjutin lagi ya. Itu. Oke, di sini kita lanjut ya. Di sini tadi maaf potongan karena memori penuh di laptopku jadi kepotong-potong. Jadi ini kita lanjut ya. Kita lihat data ya, kasih masuk dulu. Salah. Sorry. Langsung shift salah dikepencet ctrl. Habis itu kita kasih titik koma. Ini kita langsung kita coba run. Coba ya apakah berhasil atau enggak, kita nggak tahu. Nah, iya, di sini ini iya berhasil untuk kita ininya. Jadi langsung kita analisis gimana caranya kok bisa berhasil gini gitu ya. Let's go. Oke, kita sekarang bacain, udah aku catat juga gimana aku analisisnya. Jadi kita pertama kita jelasin dulu fungsinya. Fungsinya di sini adalah menentukan nilai maksimum dan minimum dari array untuk menghitung rentang nilai. Dan poin nomor 2, membuat array count untuk
menyimpan frekuensi kemunculan setiap elemen. Nomor 3, menghitung frekuensi setiap elemen dalam array input. Terus nomor 4, mengubah array count menjadi posisi elemen dalam array output. Nomor 5 itu nomor 5 terakhir untuk fungsinya membangun array output dengan menggunakan informasi array count. Terus untuk fungsinya yang kedua yang mainnya menentukan nilai untuk A1 hingga A6 dalam array data. Nomor 2-nya memanggil fungsi counting sort untuk menggeruntukan data. Nomor 3, menampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan. Nah, di situ ini data fungsi-fungsinya, kita langsung ke analisis kerjanya. Yang pertama, deskripsi algoritma. Counting sort adalah algoritma pengurutan data yang menghitung frekuensi kemunculan setiap elemen dalam array algoritma ini, kemudian menggunakan informasi frekuensi untuk menentukan posisi elemen dalam array yang terurut ya. Terus nomor 2-nya, poin nomor 2 itu di sini kompleksitas waktunya. Nomor 1, kasus terbaiknya O dalam kurun N plus K terjadi ketika sebuah elemen dalam rentan yang sama. Terus yang keduanya, kasus rata-rata O dalam kurung N plus K sama dengan terjadi pada umumnya. Terus kasus yang terburuk terjadi pada semua kasus di mana A adalah jumlah elemen dalam array dan K adalah rentang nilai elemen. Ya, kita lanjut ke nomor 3-nya. Ke nomor 3-nya, kompleksitas ruang. O dalam kurung K sama dengan memerlukan ruang tambahan untuk array frekuensi di mana K adalah rentang nilai elemen. Nomor 4-nya, kelebihan. Kelebihannya di sini ada 3 poin. Sangat efisien untuk data dengan rentang nilai yang terbatas. Nomor 2-nya, stabil. Counting sort mempertahankan urutan elemen yang sama jika mereka memiliki nilai yang sama. Nomor 3, tidak memerlukan perbandingan. Counting sort tidak menggunakan perbandingan antar elemen sehingga dapat cepat dalam beberapa kasus. Nomor 5-nya kekurangan. Kekurangannya adalah ada 2 poin saja, memerlukan ruangan tambahan yang signifikan jika rentang nilai elemen sangat besar dibandingkan dengan jumlah elemen. Tidak cocok, dan keduanya ini adalah tidak cocok untuk data yang memiliki rentang nilai yang sangat besar dan tidak terdistribusi secara merata. Ya. Contoh penggunaan counting sort sering digunakan untuk dalam situasi di mana rentang nilai elemen terbatas seperti pengurutan angka bulat dalam aplikasi statistik atau pengelolaan data. Kesimpulannya, udah nyata juga, counting sort adalah algoritma pengurutan yang efisien untuk data dengan rentang nilai terbatas dengan kompleksitas waktu O dalam kurung N plus K meskipun memerlukan ruang tambahan gitu ya. Jadi itu aja dari aku. Terima kasih udah mau nontonin sampai akhir, dan kalau ada mau tambah-tambahan silakan ya di komen aja, dan enggak buat tutornya terima kasih sudah mau nontonin juga. Ini adalah tugas dari aku, mohon maaf kalau misalnya masih ada kurang-kurang, boleh di komen aja ya. Jadi sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.